ya. Jadi yang masuk itu Jambi, Yang masuk Lampung, gitu-gitu yang ya. masuk itu Sumatera Barat, Oh, Sumatera Selatan, Palembang lah ya, Bangka Belitung, oke. kemudian Lampung sama Bengkulu. Horas untuk semua warga Persedang PSSIB orang Indonesia. Horas, kembali lagi kami ketemu di acara Kopi Nonang, Jelema Ngopi asal Nonang. Kali ini seperti yang sudah kami kedatangan tamu khusus Wakil Ketua Umum 6. Wakil Ketua Umum 1. Karena dari kemarin dipersiapkan Wakil Ketua Umum 6. Jadi selamat sore kabarnya. Selamat sore, Adinda. Boleh diperkenalkan Bang, karena orang akan tanya kenapa dilarang. Silakan Bang. Oke, lihat yang sana ya. Ya, mana isi juga boleh. Oke, Horas Dihita Sudega, Sumajuntak, Sitolusa Daina, dan guru se-Indonesia dari Aceh sampai Papua dan yang ada di luar negeri juga. Aku dari Sumajuntak, Margaut nomor 16, tinggal di Tangerang, sekarang Wakil Ketua Umum 1 di PSSIB Indonesia. Kira-kira itu mengalami Guru Dirajai Guru Manurung. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi ya, karena ada beberapa masukan tulis sambil disampaikan soal kualitas suara dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk mengupgrade terus untuk membuat podcast ini nyaman untuk didengarkan ya. Lanjut lagi, kalau Abang sendiri posisi jabatan di PSSIB Indonesia? PSSI untuk kepengurusan ini aku sebagai Wakil Ketua Umum 1 periode 2019 sampai 2024. Oke, ya jadi cukup rasanya untuk perkenalan. Kita masuk ke hal yang lebih spesifik ya. Sebagai Wakil Ketua Umum 1, daerah mana saja Bang yang ada di Kabupaten Majapahit? Oke, terima kasih Linda. Jadi kita memang di PSSI Indonesia itu ada 6 waketum. Ya, memang ketum membuat kita 6 supaya bisa menyebar se-Indonesia sehingga koordinasinya lebih cepat. Aku di daerah Sumatera Barat, kemudian Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, dan Bengkulu, dan termasuk juga untuk luar negeri. Jadi pemberdayaan PSSIB di wilayah-wilayah itu sampai ke luar negeri. Iya, mengkoordinasi lah ya, mengkoordinasi. Berarti setengah itu Sumatera berarti ya? Setengah Sumatera dan setengah lagi dihandle sama Waketum 1. Waketum 2 ya. Jadi itu pemberdayaan. Nah, ada nggak tugas pengawasan sebagai Wakil Ketua Umum 1? Tugas pengawasan. Jadi kan kalau misalnya kita di Waketum itu ditugaskan memang ada dua yang kita coba kerjakan. Satu itu mengkoordinasi daerah-daerah tadi. Kalau tadi saya Waketum 1 daerah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung. Dan ada juga bidang-bidang. Kita di Indonesia itu memang ada beberapa bidang. Kebetulan aku mengkoordinasi di bidang SDM, kemudian Litbang, kemudian ekonomi kreatif. Itu pemberdayaan maupun pengawasan ya. Nah kalau terkait wilayah tadi Bang, pemberdayaan kan Abang di Tangerang, sementara wilayah pemberdayaan itu Sumatera, setengah dari Sumatera. Ada kesulitan nggak, terutama masa-masa pandemi ini? Ada hal yang menghambat nggak dalam pelaksanaannya? Memang kalau kita lihat ya, waktu pembentukan periode 2019 sampai 2024 ini, kita dilantik itu atau Mubes itu Oktober. Nah sesudah itu memang langsung COVID, memang semua rencana jadi tertahan. Hampir 2 tahun kita rasakan semua COVID, sehingga itu tertahan ya, tertahan bukan cuma bidang organisasi penguat, secara ekonomi juga memang semuanya
terdampak, sehingga pasti melemahkan. Nah, kalau sekarang setelah COVID udah mulai mereda, mulai kita memang susun strategi lagi. Nah, maka koordinasi ke daerah kita lakukan terus. Nah, kalau dibilang ada ini enggak, apa tadi? Ada susahnya gitu? Susahnya, kesulitannya. Kesulitannya sih aku pikir nggak ada ya, karena kita kan akan mengkoordinasi aja ya. Dan kita juga udah ada teknologi sekarang, jadi kita bisa mempergunakan Virtual teknologi. ya. Ya, jadi yang kita lakukan memang coba berkomunikasi dengan ketua-ketua, dengan BPON. Gitu Ketua kan. wilayah maksudnya Ya, ya. ketua-ketua Di yang ada di wilayah-wilayah. daerah itu kita coba komunikasi, gitu. Kira-kira itu. Dan kemudian kita tanya apa namanya kepengurusan mereka. Jadi itu masih yang apa. Dan kedepannya kita juga akan nanti coba kembali mengkoordinasi lebih dekat lagi ke wilayah-wilayah yang ada. Ada perkembangan yang paling spesifik mungkin di Sumatera, mungkin Riau termasuk ya? Riau nggak masuk. Nggak masuk ya. Jadi yang masuk itu Jambi, Yang masuk Lampung, gitu-gitu yang ya. masuk itu Sumatera Barat, Oh, Sumatera Selatan, Palembang lah ya, Bangka Belitung, oke. kemudian Lampung sama Bengkulu. Rata-rata itu sudah terbentuk sampai ke tingkat sektor nggak itu, Bang? Kalau yang setelah kita konfirmasi memang dia tingkat sektor udah ada. Tingkat Oke. sektor udah. Sudah ya. Rata-rata di wilayah-wilayah itu sudah rapi ya. Udah rapi Secara lah. Nah, Administrasi, pembentukan pengurus dan lain sebagainya sampai ke tingkat sektor. iya, kita dengar sih udah begitu ya, udah rapi ya. Oh, Udah. oke. Jadi progres yang dicapai dengan dari mulai 2019 ya, Bang ya. 2019 kita ya, mulai ini ya. Komunikasi dengan wilayah-wilayah ini apa yang kira-kira bisa diceritakan, Pak? Yang mungkin bisa mereka dengarkan juga di daerah sana. Nah, komunikasi kita memang seperti Sumatera Barat gitu ya, kemudian Palembang kita udah komunikasi, kemudian Lampung juga gitu ya, kemudian Bengkulu sama Bangka Belitung. Tapi memang secara intensif kita belum. Tapi dengan setelah selesainya COVID ini kita harapkan kita akan lebih intensif lah untuk berkomunikasi. Boleh tahu nggak, Bang? Sebenarnya maksud istilah pemberdayaan, dan Abang di PSSIB Indonesia sebagai wakil ketua umum, pemberdayaan PSSIB di daerah-daerah itu. Ini dalam bentuk apa nih, Bang? Jadi fungsinya Abang berkomunikasi dengan mereka. Ya. Jadi gini, sebetulnya pemberdayaan itu hampir sama dengan mengkomunikasikan lah. Jadi kita itu mengkomunikasikan. Jadi sebetulnya kalau ditanya tugas Indonesia itu apa? Kan udah ada wilayah. Wilayah itu kan punya anggota, kemudian sektor gitu ya. Nah, kalau ada di wilayahnya misalnya acara pesta, acara yang lain-lain, mereka bisa nangani. Nah, yang kita kerjakan adalah mengkomunikasikan. Nah, setelah mengkomunikasikan, misalnya aku Waketum 1, Waketum 2 mengkomunikasikan, Waketum 3, Waketum 4, Waketum 5, 6, maka se-Indonesia akan bisa kita komunikasikan. Maka kalau ada acara Indonesia, maka nanti PSSI Indonesia lah yang melaksanakan. Gitu. Kira-kira gitu. Termasuk juga kalau misalnya mereka punya acara-acara kali ya di daerah itu, Iya. perlu ada digaungkan gitu ya kepentingan-kepentingan mereka secara lokal, misalnya antar daerah, event-event yang mereka lakukan, mungkin begitu ya kali, Bang ya. Setuju. Iya, Jadi iya. memang kalau kita lihat Simanjuntak ini kan di mana-mana ada gitu. Begitu apa ya? Kalau dari Aceh ada, ke Papua ada, kemana ada, begitu banyak gitu kan. Nah, kalau kita bicara potensi, ini nggak kita ragukan lagi potensinya. Cuma kan nggak bisa muncul ini. Gaungnya kurang justru Iya, ya. gaungnya kurang kan. Mungkin secara sektor mereka udah, secara emosional udah oke sih. Iya, Kemudian iya. secara wilayah juga udah oke gitu. Oke. Tapi kan Indonesia perlu mereka tampilkan secara Indonesia juga. Iya, Maka iya, inilah wadahnya. Misalnya ada di Aceh yang sangat potensial gitu kan. Nah, secara di Aceh mungkin udah oke, atau di Medan, secara Medan oke. Tapi kan boleh ditampilkan secara Indonesia lagi. Iya, iya. Jadi lebih apa namanya itu? Simanjuntaknya lebih Ya, kuat. kayak contoh, Bang, kemarin itu kan PSSIB Jakarta Iya. mengadakan seminar. Oh, iya. Seminar itu kan sifatnya sangat umum ya, Iya. tapi digagas oleh PSSIB Jakarta Raya gitu ya. Karena sifatnya sangat umum, Iya. tentu seluruh Indonesia membutuhkan informasinya. Benar. Dan akhirnya kita bersinergi kan, Iya. PSSIB Indonesia bersinergi dengan Dengan PSSIB Jakarta. Jakarta Iya. untuk kemudian
me-live streamingkan itu Iya. sehingga tidak sekedar untuk orang Jakarta, Benar. tapi seluruh Indonesia bisa dengarkan seminar itu. Informasinya cukup umum. Jadi hal-hal seperti itu mungkin bisa jadi pesan tersendiri juga buat wilayah-wilayah Bang ya. Makanya kita pikir macam kemarin Adinda itu bilang, Jakarta ngadakan acara gitu kan. Nah kalau kita harapkan bahwa se-Indonesia kan bisa dapat itu kan akan jadi baik gitu kan. Artinya potensi Jakarta coba dimunculkan Jakarta gitu. Nah kalau daerah lain memunculkan potensinya, wah ini cakep ini Simanjuntak, gitu wah ini keren nih, kira-kira gitu Jadi kan. misalnya nanti Lampung, orang munculkan Lampung apa yang gitu ya potensi bikin di Lampung, kegiatan yang berhubungan dengan daerah mereka Iya. gitu kan, gaungnya bisa sampai ke Papua, Iya, benar. gaungnya bisa kena. Iya. PSSB Indonesia berperan untuk itu Berperan. kan, untuk mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan. Itu juga. Keren Bang. Itu oke tuh. Oke, kalau bidang-bidang gimana Bang? Karena ada berapa bidang tadi di bawah Bang? Ya, bidang ada satu litbang. Litbang ini memang bidang yang baru kita munculkan. Nah, Oke. litbang ini kita harapkan akan menjadi strategis. Kenapa? Karena litbang ini akan mendata semua, bukan cuma data pengurus saja, tapi kita harapkan bisa mendata sampai misalnya daerah Medan gitu ya. Nah, daerah Medan itu kalau bisa dapat juga profesinya, kemudian ya informasi yang lain, itu akan lebih baik gitu. Nah, kalau kita mengadakan acara misalnya secara Indonesia gitu ya, yang terdekat mana? Misalnya kita mau buat acara apa namanya itu, misalnya misalnya inilah misalnya gratis, misalnya pengobatan gratis gitu kan. Ya, ya. Nah kan kita udah bisa petakan misalnya Medan berapa dokter, lebih Ya, betul ya. kosnya lebih kecil gitu ya, Betul, lebih betul, nggak betul. kita tarik dari Jakarta lagi atau dari Informasinya Tangerang sangat lagi, lengkap jadinya. iya. Atau Bang. misalnya di Bali gitu ya, ngadakan acara di Bali, kita udah tahu potensi yang terdekat di situ, maka disitulah yang bisa ini kan Oke. menyelenggarakan. Mungkin secara spesifik nanti kita Ya. tanya sama ketua bidang kali ya Bang ya. Siap, Tapi ya, Ada benar. lagi nggak yang lain selain Litbang? Nah, Litbang ya, nanti Litbang juga nanti dipanggil untuk Ya, podcast itu ya. supaya dia bisa menerangkan secara mendetail. Ya. Jadi itu Litbang. Kemudian ada ekonomi kreatif. Oke. Ekonomi kreatif ini juga sangat kita butuhkan. Di Punguan itu nggak hanya hanya kita melakukan adat aja kan. Beradat, ngumpul-ngumpul, Kantong ngopi-ngopi. juga harus lebih baik gitu kan. Ya kan? Kemudian ini juga harus secara ekonomi, secara bisnis juga bisa cair lah di Orang bisa Simanjuntak ini. merasakan gunung Iya. berpunguan. gitu Benar. ya, maksudnya ya. Iya. Jadi kalau ekonomi kreatif ini kita harapkan nanti akan memunculkan misalnya gimana seminar yang kreatif lah ya, Ya, ya. misalnya. Jadi ini Membuka peluang membuka untuk orang-orang kreatif lah ya, Iya, maksudnya setuju. ya, dan menghasilkan uang. nah, bisnis, entrepreneur, orang-orang muda sekarang kan memang lari ke situ ya. Gitu. Jadi kira-kira itu nanti juga akan diterangkan oleh ketua bidang lah, boleh lah. ekonomi Kita, kreatif. kita bisa ini. Kira-kira Jangan gitu. ambil pula keterangan mereka Iya, nanti bingung nanti benar, dipanggil iya. nanti udah diterangkan. Dan mereka lebih jago untuk menerangkan itu nanti gitu kan. Ya. Tapi abang lebih ke pengawasannya, apakah itu sudah berjalan apa Ya, tidak? ya. Progresnya seperti Ya, apa? Apakah lingkup mereka itu sudah memuaskan ekspektasi kita Benar. sejak awal gitu-gitu ya bang ya? Ada lagi satu lagi SDM ya. Oh iya ada SDM. SDM ini ya ini juga kekuatan Simanjuntak ini. Kebetulan udah duluan. Sumber- Ketua bidangnya udah Udah duluan ya. Nah, sumber dayanya juga memang harus kuat gitu ya. Iya. Jadi kita harapkan memang dari Aceh sampai Papua itu bisa terkonek Ya, sumber ya. dayanya. Kemarin sempat cerita, ya. punya program Ya. berkolaborasi dengan BLK Ya, gitu kan, ya. atau kemudian nantinya bisa melihat potensi-potensi anak Ya, muda yang benar. punya kemampuan dan Ya. sebagainya ya. Oke, sampai sejauh ini sih cukup cakep sih bang. Tapi solusi kreatif untuk masalah yang terjadi setelah abang dilantik ya sebagai wakil ketua umum. Kan tadi meskipun itu program kan masih wacana nih, bukan wacana juga ya. Ada beberapa yang udah berjalan, tapi banyak hambatan lah karena tidak bisa ketemu langsung. Ada Belum bisa nggak? maksimal bilang. Belum bisa maksimal. Nah, apa solusi kreatif yang abang pikirkan yang mungkin bisa menghilangkan hambatan-hambatan ini? Ya mungkin kalau mengkoordinasi daerah-daerah nanti akan kita lakukan komunikasi ya daerah itu. Kemudian kalau bidang-bidang ya kita nanti akan buat juga memang bentuk
apa ya? Dekat Bang mic-nya. Ini akan kita buat nanti seperti ekonomi kreatif, SDM. Nanti akan kita buat Zoom, ya, bentuk pelatihan Oh, ya, oke. secara nasional. Ini akan kita buat supaya apa namanya itu ada faedahnya lah untuk Iya, iya, Bapak iya. kita. Jadi misalnya orang yang peternakan yang lagi bagus bisa saja kita hadirkan. Ya, iya, Ya. iya. Kemudian anak-anak muda sekarang banyak juga itu yang di media sosial yang sangat bagus gitu ya. Oke. Nah itu juga kita hadirkan karena itu ekonomi kreatif. Oh. Sehingga nanti orang-orang muda melihat, oh iya, gue pengen gitu. Cari motivasi gitu ya. Cari motivasi. Ya, ya, oh iya, di Punguan itu ada yang jago-jago loh, kira-kira gitu. Dan kunci sukses mereka seperti apa gitu. Kita Iya. hadirkan pengakuan mereka Benar. untuk seperti itu. Iya. Keren, keren. Itu solusi yang mungkin Abang sudah rencanakan ya. Sih Iya, kita berdoa semoga solusi-solusi yang direncanakan ini bisa menjadi jalan keluar lah. Karena kita belum tahu nih ke depan seperti apa. Apakah karena sih angka Covid sih menurun ya. Menurun ya. Tapi ya begitu ada isu Omikron ya. Omikron ini kita nggak tahu apakah itu nanti berdampak atau tidak, nggak tahu ya. 2022 kita berdoa Bang. Cuman kalau sudah punya solusi kreatif seperti ini karena dasarnya adalah virtual, saya rasa sih menjanjikan ya Bang. Bisa dijalankan Ya ya. bisa dijalankan meskipun pandemi masih panjang, walaupun kita inginkan cepat berakhir lah ya. Ya mudah-mudahan. Kita udah letih, udah capek sebetulnya ya. Iya. Ada rencana atau target khusus Bang? Artinya karena kebetulan di sini kan kita juga punya program ya. PSSIB kan punya program itu pembangunan rumah pasaktian dan lain sebagainya yang mungkin nanti bagian ketua umum sih yang menceritakan itu. Tapi kan karena di bawah Abang ada ekonomi kreatif ya, di mana nantinya kan bersinggungan itu dengan bagaimana menjalankan program ini Bang. Ada target nggak tahun 2022 kira-kira program PSSIB yang bangun persaktian akan jalan nggak ini? Atau nanti malah nanti? Ya. Jadi kalau kita lihat Simanjuntak itu punya histori yang sangat bisa dijual. Jual tanda petik ya. Jadi artinya kita kan udah banyak juga dengan tubuh kita bilang bahwa itu cocok menjadi kota wisata, tempat wisata. Iya. Nah kemudian kita ini kan semakin maju, aku bilang semakin maju orang, semakin pintar orang. Kalau dia nggak kuat dengan budayanya, maka nggak ada fungsinya. Misalnya kita lah ke Amerika kemana gitu, dan nah kalau kita nggak punya, misalnya marga kita juga nggak jelas lagi, asal kita nggak jelas lagi, kayaknya nggak ada. Itu individu gitu. Nah maka budaya ini memang pengurus-pengurus sebelumnya juga dan pengurus sekarang sangat konsen juga dengan persaktian, pembangunan persaktian. Nanti mungkin ketum akan menjelaskan ini persaktian. Dan ini aku pikir sangat strategi. Tapi harapan Abang bisa mulai dilaksanakan tahun 2022 kah? Ya mudah-mudahan 2022 bisa berjalan gitu ya. Minimal dari desain gitu kali ya. Nah, ini kan udah mulai didesain ya, sama udah Monang ya. Mulai desain ini kita harapkan ini bisa terwujud, kemudian kita bisa sama-sama menyatukan lagi Simanjuntak yang udah yang udah menyebar kemana-mana bisa disatukan di situ lagi. Itu keren tuh. Ya. Itu target ya. Itu harapan ya, target harapan ya. Ya. Terus satu lagi Bang, karena sebagai wakil ketua umum artinya Abang kan membantu tugas ketua umum ya. Menurut Abang nih warga Simanjuntak, Situlu, Sadaina, Daud Boru se-Indonesia ini apakah semuanya sudah paham fungsi dari PSSIB Indonesia? Karena kan ada beberapa orang yang tidak ngerti ngapain ada Indonesia gitu kan. Menurut Abang kira-kira udah paham semua enggak? Mungkin visi misinya mungkin mereka belum paham atau keberadaannya. Iya, memang kalau kita lihat Adinda, PSSI Indonesia ini aku pikir sangat strategis fungsinya. Nah, dulu ada acara Pasong Busihol, gitu ya. Pasong Busihol acaranya. Nah, itu memang kepanitiaannya akhirnya situasional diambil oleh dua daerah, ya, Balige dan Siantar melakukan. Dan kita pikir acaranya cukup baik, berjalan dengan baik. Nah, ini sebetulnya kan ini adalah pekerjaan Indonesia sebetulnya. Nah, harapan memang ke depan pekerjaan-pekerjaan Indonesia atau acara-acara Indonesia itu bisa dilakukan Indonesia. Nah, itu mungkin yang sama-sama harus kita paham.
Nah kalau misalnya ada yang belum paham, kita pikir pasti ada, karena Indonesia ini kan belum terlampau lama masih berdiri, belum terlampau lama, sehingga memang sosialisasi penting lah selalu kita sampaikan supaya orang paham. Kadang-kadang gini, sektor ada nih, wilayah ada, Indonesia ngapain lagi ada? Gitu. Nah sektor disatuin oleh wilayah. Secara ini mereka udah satu gitu. Tapi wilayah lain kan otonom gitu, otonom, nggak ada hubungan gitu. Nah harus ada yang menghubungkan. Padahal ini berkeluarga nih semua kan. Nah, itu dia. Harus ada yang mengkomunikasikan Indonesia lah fungsi. Indonesia lah fungsi. Tidak mengganggu otonomisasi mereka. Tidak mengganggu otonomi mereka, tidak mengganggu aset mereka, kebijakan mereka, nggak ada hubungan ya. Otonom mereka, pemilihan mereka silakan saja sendiri ya. Jadi nggak bisa misalnya dari Indonesia intervensi, enggak. Hanya Indonesia mengerjakan pekerjaan yang nasional aja sifatnya. Mungkin tidak bisa dikerjakan wilayah, kira-kira gitu. Atau mungkin ada satu pekerjaan yang melibatkan dua wilayah. Dua wilayah bisa. Ya kan komunikasinya pasti ada Indonesianya di tengah gitu ya. Benar. Seperti kemarin ya, kita ketemu dengan tulang kita ya, itu tulang dia, kita si Hotang ya. Si Nah, akhirnya Hotang Indonesia mengkomunikasikan dan diundanglah dari Jakarta, yang terdekat Bandung, dulu kemarin Bogor, ya, kita ngopi ya. gitu kan. Itu kan asik tuh. Ya kira-kira gitu. Ya perlu memang, artinya tidak semua sesuai ekspektasi bahwa semuanya memahami, tapi kita berharap seperti itu ya, harusnya bisa memahami. Ada harapan Bang, khususnya untuk semua warga Persadahan Simanjuntak, Sitolu, Sadena, Boruna, dimanapun mereka berada, apakah itu mereka di tingkat sektor, di tingkat wilayah, di tingkat provinsi, harapan apa khususnya yang Abang harapkan, khususnya berhubungan dengan wilayah-wilayah pemberdayaan yang Abang tangani dengan bidang-bidang, ada harapan tertentu? Harapannya kita mungkin tidak saling kenal semua, tapi kalau udah bicara Simanjuntak pasti darah kita kan langsung nyatu, kan? Itu kira-kira itu. Yang kemudian bahwa pasti juga di mana-mana Mardonga Tugu itu pasti adalah semakin dekat pasti ada gesekan dikit-dikit. Tapi pada masuk memang masuk ke bendera Simanjuntak, nyatu, harus nyatu, harus dilepaskan semua hal-hal yang berbeda tadi. Gitu. Kenapa? Karena memang itulah hidup ya, itu hidup. Kadang-kadang di sektor gitu ya, ada kadang-kadang kita kan nggak sama sepaham. Gitu. Masuk ke wilayah nggak sama sepaham gitu. Idenya nih bagus, tapi ya dipandang yang ketiga ini kok berbeda gitu. Padahal ini tetap sama-sama bagus. Ya aku pikir, aku melihat juga ada gini ceritanya menarik. Ada kadang-kadang orang bilang, aku gak suka kepunguan lah. Gitu ya. Aku bilang fan-fan aja. Tapi memang harus terangkan sama dia bahwa kepunguan itu tidak pernah salah. Kepunguan itu selalu merangkul. Kalau dibilang tidak terlampau banyak gunanya, aku bilang banyak gunanya. Iya kan? Coba kita lihat di wilayah-wilayah semua acara-acara berjalan dengan baik. Ini fungsi dari kepunguan juga. Betul. Iya kan? Kemudian kita kemanapun, coba misalnya Adinda Daniel berangkat misalnya ke Kalimantan, tinggal kita telepon Mardonga Tugu kita jadi. Begitu cepat gitu kan? Karena saling berhubungan. Dan darah langsung nyatu kan? Kira-kira gitu. Jadi apa ya? Dan kita ini juga di mana-mana ada. Ditambah lagi ada wadah PSSB Indonesia yang mengkomunikasikan itu. Ada warga PSSB Jakarta yang lagi merantau ke Kalimantan gitu. Contohnya lah, ibu kota baru nih sekarang. Iya kan? Kalau misalnya kita mau ke sana kan tinggal kita telepon aja yang terdekat ke sana. Jadi berarti orang yang ngerantau ke Kalimantan dari Jakarta ada tambahan karena ada PSSB Indonesia, wadah ini bisa mengkoneksikan ini ya Bang ya. Menarik kan? Ibu kota baru. Kita pingin ke sana kan? Kalau kita berangkat ke sana nggak ada teman kita susah juga. Keluarga pula. Kalau kita mau berangkat sendiri, oke aja sekarang. Tinggal kita telepon yang terdekat ke sana. Ada Donga Tugu. Malamnya kita ngopi. Informasi cepat. Ada informasi hotel di mana yang paling enak, apa segala macam gitu ya. Jadi beda, Mardonga Tugu itu memang beda gitu. Kita datang langsung, udahlah itu connect gitu. Langsung connect kira-kira gitu. Oke, kalau gitu Bang, terima kasih sudah jadi tamu. Karena tadi kalau saya mau tanya pesan khusus sudah sampai lah semua itu ya pesannya ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih sudah mengikuti acara kami Kopi Nonang. Sebelum berakhir kami mau Kopi Nonang lagi. Jolo mangopi
Asa Marnonang. Horas, horas, horas. Oras.